Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVRI. Islam hadir ke berbagai Nusantara, salah satunya melalui daerah pesisir yang menjadi tempat awal datangnya para pedagang Islam. Dan kita kembali berjumpa dalam program Jejak Islam. Saat ini kita berada di Kecamatan Sanga-Sanga, tepatnya di Kabupaten Kutai Kartanegara. Dan kita akan menelusuri bagaimana awal datangnya Islam dan bagaimana perkembangannya saat ini. Tetap ikuti kami dalam program Jejak Islam. Perkembangan agama Islam di Sanga-Sanga pada saat ini sangat maju dengan pesat. Yang lalu sekitar tahun di bawah 2010 itu perkembangan kurang begitu pesat. Nah, sejak 2010 ke atas itu maju dengan pesat, banyak majelis taklim yang berdiri di Sanga-Sanga, dan kegiatan keagamaan juga sangat bermanfaat bagi masyarakat dan bisa dinikmati oleh masyarakat. Kegiatan-kegiatan keagamaan seperti ada kegiatan maulid habsyi, kegiatan maulid dibai, ya, kegiatan ceramah agama, dan peringatan hari-hari besar keagamaan bisa berjalan dengan baik di Sanga-Sanga. Menindaklanjuti dari penjelasan dari Ayahanda Pak Haji Syaiful tentang kemajuan tentang masalah agama atau kegiatan-kegiatan agama di kota Sanga-Sanga ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim salah satu seorang yang diberikan Allah taufik hidayah terhadap kita di Sanga-Sanga ini, seorang keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang ada di muka kita ini, Maqam Habib Abdul Muthalib bin Ali Al-Hasani. Kita bersyukur dengan beliau hadir dan mengembangkan agama, dan termasuk diantaranya adalah ilmu-ilmu keagamaan yang insya Allah tidak akan pernah berlainan untuk zaman sekarang ini. Artinya apa? Ajaran-ajaran yang beliau bawa kemarin tumbuh berkembang di sini, Pak. Tumbuh berkembang seperti ilmu fikih, ilmu syariat, kemudian ilmu tariqat, hakikat dan ma'rifat. Inilah awal mulanya ajaran Islam berkembang di Sanga-Sanga ini, sehingga kami di hari kemudian, generasi yang sekarang kami ini, alhamdulillah menikmati kemerdekaan, menikmati bebasnya beragama, menikmati bebasnya menuntut ilmu dan beramaliyah. Sehingga berkembanglah Islam sebagaimana ayahanda tadi beliau katakan, bahwasanya di sini banyak majelis, banyak pondok, banyak sarana-sarana pendidikan. Kami berterima kasih kepada para pejuang yang ada di hadapan kita ini, termasuk daripada Al-Habib Abdul Muthalib bin Ali bin Al-Hasani. Nah, beliau adalah pencetus agama di sini, dan kiai-kiai atau tuan guru yang lain pun banyak. Maka kami setiap
kegiatan-kegiatan baik di masjid, di sekolahan atau di majelis, kami selalu berhadiah bertawassul kepada beliau sebagai tanda kami terima kasih kepada beliau-beliau, karena dengan hadirnya beliau tersebut Islam alhamdulillah jaya sampai saat ini, dan mudah-mudahan Allah jaga. Itulah sekilas di antara asal usul daripada Islam yang berkembang di Sanga-Sanga ini. Alhamdulillah di Masjid Al-Mukarramah ini banyak sekali kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan pendidikan, berkenaan dengan kemasyarakatan, berkenaan dengan remaja masjidnya, dan itu berjalan begitu pesat. Di bidang pendidikan, alhamdulillah di Masjid Al-Mukarramah ini juga mengelola tentang Taman Pendidikan Al-Quran yang di dalamnya alhamdulillah kita sudah mempunyai peserta didik hampir 100. Ada beberapa kelas yang kita kelola, termasuk kelas 1 sampai kelas 6, dan juga ada pendidikan madrasah diniyah pada malam hari. Dan alhamdulillah juga Al-Mukarramah juga aktif di bidang remaja masjid. Di antaranya adalah pengembangan kajian-kajian yang kita agendakan setiap malam Jumat. Nah, di dalam kajian itu kita membahas hal-hal yang sangat sederhana di dalam ajaran Islam, termasuk kita membahas hal-hal yang berkenaan dengan sholat, kajian-kajian wudhu, dan hal-hal yang sangat urgent dibutuhkan di dalam dasar-dasar memahami agama Islam. Dan alhamdulillah antusias masyarakat untuk hadir untuk mengikuti acara tersebut sangat banyak sekali, sehingga respon masyarakat itu jamaah bahwa kajian-kajian seperti ini terus ditingkatkan dan dilanjutkan untuk memahami dasar-dasar yang berkenaan dengan prinsip di dalam agama Islam. Dan alhamdulillah ada kajian juga, ada kajian subuh. Kita di dalam kajian subuh itu membahas suatu kitab yang bernama kitab Risalatul Mu'awanah, yang di dalamnya juga membahas tentang keutamaan-keutamaan yang berkenaan dengan fadilah-fadilah amal, yang berkenaan dengan motivasi-motivasi agar kita semakin semangat, semakin punya wiroh untuk melakukan amal ibadah. Dan alhamdulillah sampai saat ini Masjid Al-Mukarramah menjadi masjid percontohan, masjid inti di dalam segala kegiatan-kegiatan yang ada di Sanga-Sanga. Jadi tempatnya di Masjid Al-Mukarramah ini. Harapan untuk syiar Islam ke depannya, kami dengan pengurus dan juga pemerintah dan kelurahan yang ada di Sanga-Sanga ini tetap mengupayakan agar pendidikan dalam segala sektor, termasuk di TPQ, madrasah diniyah, dan kajian-kajian yang sudah diagendakan di Masjid Al-Mukarramah ini selalu tetap berjalan ke depan. Karena memang antusias masyarakat sangat berharap kepada pengurus, kepada orang-orang yang terlibat di dalam masjid ini untuk selalu program-program terutama pendidikan
terutama di bidang keagamaan tetap selalu dilestarikan. Karena itu sangat berpengaruh terhadap generasi dan juga berpengaruh dan sangat membantu pada pengembangan keagamaan terutama yang ada di masyarakat Sanga-Sanga. Jadi harapannya kami sangat berharap dan semua masyarakat berharap agar acara-acara yang bersifat keagamaan, agenda-agenda yang sudah dicanangkan di Masjid Al-Mukarramah ini berjalan terus dengan lancar, dan itu kami juga berharap dukungan dari masyarakat, pemerintah, dari semua pihak. Pemirsa TVRI, berkembangnya Islam di wilayah Sanga-Sanga tidak lepas perannya dari para pesiar Islam seperti para ulama, habaib, dan guru-guru yang datang dari berbagai wilayah dan dibuktikan dengan banyaknya kegiatan majelis taklim dan sholawat di wilayah Sanga-Sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara. Sanga-Sanga ini ada beberapa majelis. Kalau ini majelis yang diberi nama dengan Majelis Taklim Al-Arsyadi, cabang daripada yang ada di Sungai Radin Samboja yang dipimpin oleh Abuya Kiai Haji Saifuddin Marzuki. Beliaulah yang sebenarnya mengisi majelis yang ada di tempat kami ini. Nah, jadi kitab yang dibaca itu salah satunya adalah kitab Serantang Seruntung yang dikarang, beliaunya masih hidup, sekarang masih ada di Palangkaraya, itu beliaunya. Nah, jadi ada 4 kitab yang dibaca, salah satunya itu. Nah, jadi rutinitas itu selain itu adalah tentu saja pembacaan Maulud Habsi, kegiatan. Nah, selain di sini juga ada lagi majelis di Sanga-Sanga ini arah ke Kampung Jawa, Jalan Corong. Itu ada majelis Ma'rifatullah, Ma'rifatul Rasul. Kemudian ada lagi ditambah baru-baru ini adalah majelis teman kita sendiri, teman akrab, buka lagi di situ. Kebetulan juga belajarnya juga dengan Abuya Kiai Haji Saifuddin Marzuki, Guru Nurul Hakim namanya. Itu juga ada majelis yang diberi nama Majelis Abdul Muthalib. Nah, jadi kalau kita melihat perkembangan agama Islam khususnya di Sanga-Sanga ini, kami memberikan penilaian cukup bagus dengan perkembangan sekarang. Lebih-lebih dengan adanya pelaksanaan 1 Muharram,
adanya lomba-lomba MTQ juga sekarang sudah sangat bagus dan didukung oleh pemerintah. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan keagamaan ini khususnya Islam itu lebih meningkat. Dan kalau melihat sekarang termasuk tahfiz Al-Quran juga, tahfiznya belum ada, tapi ada TK-TK Al-Quran sudah bermunculan. Baru-baru ini juga di Masjid Besar Al-Mukarramah juga ada di situ, dan anak-anak hampir di situ. Dan saya punya niat juga untuk di majelis kita ini, insya Allah kami juga akan mendirikan tahfiz. Belum lagi ditambah dengan alumni pondok-pondok pesantren khususnya dari Banjarmasin, ada dari Pemangkih, ada dari Darussalam yang mengisi imam-imam rawatib di masjid-masjid. Kalau dulu sulit untuk mencari orang-orang yang ada itu jadi imam rawatib itu secara bergantian. Kalau ini sudah kita fokuskan 1-2 orang untuk di masjid-masjid tersebut. Dan itu hampir merata seluruh masjid yang ada di Sanga-Sanga. Ya, terbentuk kemarin kita tahun 2006, awal pertama ke sini sampai sekarang, dan majelisnya namanya Nurul Mustafa. Itu langsung disahkan atau ditasmiahi orang Banjar bangsa Banjar oleh Habib Ja'far Al-Haddad dari Bangil. Ya, majelisnya kami tingkatannya fikihnya yang di bawah aja, tangga ibadah, penawar hati, ada dari karangan Abuya dari Banjarbaru, Ki Haji Fahmi Zamzam, itu ada juga kitab beliau yang kami bacakan, dan juga manakib-manakib. Ya alhamdulillah, mulai 2006 itu sampai sekarang antusiasnya luar biasa. Artinya para dermawan, pengusaha, alhamdulillah ada bantu kita. Setiap kita kegiatan, baik di tempat saya ini atau di tempat yang lain, ada orang-orang yang mau bantu, baik itu berupa uang atau mineral minuman ini dan juga yang lainnya. Pengaruhnya alhamdulillah, artinya sebagian, ada juga yang lain ya mungkin maklum lah. Namanya kebaikan ini kan kita mengajak pihak berkontrak juga. Ada yang senang, ada juga yang senang, ada senang, ada juga yang senang. Mungkin yang senang tadi alhamdulillah mau datang ke majelis kita, alhamdulillah. Cuma setiap kita majelis kita selalu mengajak semua, baik itu WA ataupun pengumuman di masjid. Setiap majelis alhamdulillah kita ajak lah. Jadi sebagian ya yang mau alhamdulillah dibukakan hati oleh Allah datang ke majelis. Yang tidak mau lagi malu melangkahkan,
kita selalu mendoakan. Mudah-mudahan terbuka hatinya untuk datang ke majelis. Ya, kedepannya nih kami mengharap benar, khususnya warga Sanga-Sanga Muara, kalau mengharap karena ada majelis ini di mana-mana sudah, di hulu ada, di sini ada, di tengah Pak. Kami mengharap untuk warga-warga di sini, marilah kita sama-sama untuk datang ke majelis-majelis. Saya mengajak dan yang lainnya, karena kita ini kita tahu umur panjang kah pendek kah lagi. Marilah kesempatan kita diberikan kesempatan oleh Allah ya untuk bisa berhadir ke majelis, mudah-mudahan bisa berhadir semua. Itu aja harapan kami dari guru-guru yang ada di Sanga-Sanga Muara ini. Pemirsa Jejak Islam, saat ini perkembangan Islam di wilayah Sanga-Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara terus berkembang dengan baik melalui bidang pendidikan serta kegiatan syiar lainnya seperti kegiatan majelis taklim yang terus memberikan pemahaman Islam di kalangan masyarakat. Dan salah satu bukti syiar Islam di wilayah Sanga-Sanga adanya sosok Habib Abdul Muthalib Al-Hasani yang beliau merupakan tokoh syiar Islam serta pejuang bangsa dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Itulah awal bagaimana hadirnya Islam di wilayah Sanga-Sanga dan perkembangannya. Berakhir sudah program Jejak Islam kita kali ini dan kita akan kembali berjumpa pada kesempatan mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.